Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya yang ada di rumah? Wida berharap mudah-mudahan anak-anak semua beserta segenap semua keluarga besar selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita awali pelajaran kali ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama anak-anak. Mudah-mudahan kali ini kita bisa memahami pelajaran dengan mudah dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita awali dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anakku, sekarang kita akan belajar dengan pelajaran tematik, dengan pelajaran pada pelajaran tema 4, pada subtema 1 dan subtema 2, kita akan belajar tentang nada dan gerak tubuh dalam tari ya. Kali ini kita akan belajar tentang nada dan gerak tubuh dalam tari. Nah, kira-kira anak-anak yang ada di rumah, apakah sudah tahu apa itu nada? Nah, kita akan belajar lebih lanjut ya tentang nada. Nada adalah tinggi rendahnya suara ya. Suaranya anak-anak ini ada kalanya suara tinggi, ada kalanya pula suara rendah. Nah, suara tinggi itu yang seperti apa ya kira-kira? Nah, suara tinggi akan terdengar melengking atau keras ya anak-anak. Suara yang keras atau melengking itu disebutnya dengan suara tinggi. Dan suara rendah akan terdengar pelan atau lemah. Jika anak-anak berbicara dengan temannya atau mendengarkan musik, lagu, jika itu suaranya terdengarnya pelan atau lemah, tandanya suara itu termasuk suara rendah. Nah, nanti di pelajar selanjutnya anak-anak akan dikenalkan lebih lanjut tentang solmisasinya. Mungkin dulu di TK sudah diajarkan bu gurunya ya, tentang nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Itu nanti anak-anak akan mengenal suara rendah yang mana dan suara tinggi itu nada yang mana. Nah, kita akan belajar lebih lanjut tentang lagu ya. Nanti di dalam lagu ini akan terbentuk atau akan terdengar suara yang termasuk suara tinggi, juga ada nada atau suara yang tergolong dalam suara rendah. Kita nyanyikan bersama Bu Ida ya. Ini lagu Balonku ciptaan A.T. Mahmud ya. Kita nyanyikan bersama dengan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, anak-anak, di selanjutnya akan Bu Ida putarkan video. Nanti ada lagunya, coba diikuti irama dan teksnya, diikuti lagunya. Nanti anak-anak akan lebih paham lagi tentang suara tinggi dan suara rendahnya. Diikuti anak-anak yang ada di rumah ya. Sedia berkorban untukmu.
Nah, itu tadi anak-anak adalah lagu tentang Garuda Pancasila. Kalau anak-anak tadi mendengar dengan teliti dan cermat, anak-anak pasti akan paham. Ketika nadanya tinggi dan keras didengar di telinga, maka itu tergolong nada atau suara tinggi. Jika ketika anak-anak mendengarkan lagu itu terdengarnya pelan atau rendah, itu tergolong suara rendah. Nah, sekarang kita akan belajar gerak tubuh dalam tari, ya. Apa itu gerak tubuh dalam tari, anak-anakku? Kita akan belajar selanjutnya, ya. Nah, gerak tubuh dalam tari ini bisa menirukan gerak hewan, ya. Contohnya, gerak hewan bisa kita lihat di layar kacanya anak-anak. Kita di situ melihat gerak kelinci, ya. Gerak kelinci di sini contohnya adalah di situ ada gambarnya. Coba dilihat dengan cermat, ya. Gerak kelinci dengan melompat-lompat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Gambar selanjutnya, seandainya ini ditirukan dalam gerak tari, dibentukkan dalam gerak tari, maka geraknya seperti ada yang di layar kaca itu. Yang pertama, posisi tubuhnya anak-anak jongkok, kedua kaki agak dibuka sedikit supaya tidak terjatuh, ya. Kedua tangannya menapak di tanah. Kemudian gerakan selanjutnya adalah melompat, agak melayang itu, ya. Gerak kedua. Nah, gerak yang ketiga, anak-anak akan mendarat lagi di tanah. Dengan berhati-hati, tapakkan kedua kakinya di tanah, kemudian menaruhkan dengan perlahan tangannya. Begitu selanjutnya gerakan gerak kelinci ini bisa diulang-ulang, ya. Dan gerak ini bisa dibentuk atau ditirukan dalam gerak tari dan disesuaikan dengan musiknya. Contohnya lagu Kelinciku, Kelinciku, itu, ya. Nanti gerak tarinya disesuaikan dengan gerak kelinci yang ada di gambar tersebut. Nah, sekarang gerak menirukan kupu-kupu. Caranya bagaimana? Coba diperhatikan gambarnya, gambar kupu-kupu yang sedang bergerak. Nah, ketika anak-anak menirukan gerak kupu dalam bentuk tariannya anak-anak, caranya condongkan badannya anak-anak agak ke depan, kemudian rentangkan kedua tangannya di samping kiri dan kanan, kemudian diayunkan kedua tangannya ke atas dan ke bawah, ya. Dulu dalam video pembelajaran sebelumnya sudah ada contoh gerak kupu-kupu ini. Nanti di rumah anak-anak bisa ulang kembali dan dicontohkan bagaimana gerak kupu-kupu yang baik dan benar, ya. Nah, selanjutnya kita akan berlatih, ya anak-anak, ya, supaya anak-anak lebih paham untuk materi kali ini. Di LKS-nya anak-anak nanti akan ada contoh yang seperti ini, okay? Yang pertama, jelaskan posisi tangan pada saat bergerak seperti kelinci. Bagaimana tadi, ya, posisi tangannya? Diingat-ingat, ya. Jawabannya adalah kedua tangan menapak di tanah, ya. Tangannya keduanya menapak di tanah untuk persiapan melompat ke depan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan posisi mata pada saat bergerak seperti kelinci. Untuk mengarah ke depan, pandangan mata kita ke arah mana coba? Ya, pintar. Pandangan mata kita lurus ke depan, persiapan untuk arah kita melompat. Jangan sampai ketika melompat terdapat atau anak-anak tersenggol sesuatu yang ada di depannya, ya. Nomor 3, ke arah mana badan melompat saat bergerak seperti kelinci? Nah, coba diperhatikan, ketika kelinci itu bergerak anak-anak, ke arah mana biasanya ketika melompat? Pinter, jawabannya adalah melompat ke arah depan, ya. Nomor 4, ke arah mana tangan diayunkan pada saat bergerak seperti kupu-kupu? Tadi sudah dijelaskan, pasti anak-anak bisa menjawab dengan baik dan benar. Pintar, jawabannya adalah ke arah atas dan bawah. Ketika kupu terbang,
arah gerakan sayapnya ke atas dan ke bawah untuk terbang dan hinggap di dahan selanjutnya ya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana posisi badan pada saat bergerak seperti kupu-kupu? Gerak awal tadi anak-anak, ketika gerak awal kita menirukan kupu-kupu adalah seperti apa tadi? Pinter. Caranya adalah condongkan badan ke depan ya. Selanjutnya Bu Ida akan memberi tugas, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa lebih paham lagi mempelajari materi ini. Nanti dikerjakan di LKS-nya halaman 8 dan halaman 46 ya. Dikerjakan di LKS-nya dengan baik dan benar, latihan dibaca sendiri dan dijawab sendiri supaya anak-anak berlatih untuk mandiri dan bisa menjawab pertanyaannya dengan baik dan benar ya. Bu Ida akhiri pesannya Bu Ida, tetap jaga kesehatan di rumah, jangan lupa sholat fardhunya ya, tertib 5 waktu, ditambah lagi dengan sholat duhanya yang sudah dicontohkan dalam video pembelajarannya anak-anak. Bu Ida akhiri, ihdinas siratal mustaqim, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.